Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Rivaldi, NPM atau NIM 1970525556, semester 5, kelas A4, jurusan ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari selama 1 semester di mata kuliah manajemen konstruksi. Ya, di dalam area pekerjaan konstruksi tentu tidak lagi asing mendengar dengan kata ketiga konstruksi atau keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dengan keberadaan ketiga ini mampu menghasilkan kinerja serta hasil optimal lewat jaminan keamanan yang diberikan atasan kepada pekerja di lapangan ataupun di workshop atau di tempat konstruksi lainnya. Konteksnya pengertian ketiga konstruksi itu, yang pertama ada pengertian ketiga konstruksi, yang kedua ada tujuan ketiga konstruksi, yang ketiga prinsip kerja ketiga konstruksi, yang keempat perlengkapan dalam ketiga konstruksi. Pengertian ketiga konstruksi. Ketiga konstruksi adalah serangkaian aturan atau himbauan yang digunakan sebagai pemberitahuan kepada para pekerja ataupun pengawas bahwa terdapat pelaksanaan terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan selama melakukan pekerjaan atau aktivitas lainnya. Tujuan ketiga konstruksi dalam Undang-Undang Nomor Tujuan ketiga konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 1 1970, terciptanya rambu-rambu ketiga mempunyai peranan yang sangat penting untuk memfokuskan setiap keselamatan dan kelancaran selama proses pengerjaan proyek berlangsung. Adapun aturan-aturan dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang syarat hingga kelengkapan lain sebagai komponen dari keselamatan kerja. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam proyek konstruksi perlu adanya prinsip kerja ketiga dalam mencapai tujuan seluruh pihak keseluruhan. Ketiga konstruksi itu ya pengertiannya seperti membangun jembatan, mall, rumah sakit, ataupun pembangunan lainnya. Atasan mampu memperoleh hasil proyek yang sesuai dengan perencanaan, sedangkan pekerja mampu memaksimalkan performa lewat lingkungan dan aturan yang menjamin kinerjanya masing-masing. Penyesuaian kelengkapan administrasi, penyusunan safety plan, pelaksanaan serta pelatihan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perlengkapan dalam ketiga konstruksi. Adapun perlengkapan dalam ketiga konstruksi melaksanakan serta menerapkan ketiga dalam dunia konstruksi tentu memerlukan alat-alat dan perlengkapan lain yang diperuntukkan secara khusus dan bidang tersebut. Umumnya perlengkapan bermanfaat
pada saat promosi hingga kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Perlengkapan yang sesuai standar tentu akan menunjang keamanan yang lebih optimal. Setiap tenaga kerja dari ketiga harus mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan, yaitu memakai APD, safety helmet, memasang rambu-rambu jika ada melakukan kegiatan konstruksi pembangunan. Nah, dan dalam melakukan aktivitas konstruksi itu kita harus memasang bendera ketiga yang dipasang selama aktivitas promosi berlangsung atau berjalan, signboard ketiga yang isinya rambu-rambu maupun slogan khusus yang perlu ditegakkan, kacamata safety dalam melindungi mata sebagai organ vital dalam bekerja di lokasi proyek. Pelindung bagian wajah juga perlu untuk menghindari dari debu atau material berbahaya seperti masker atau face shield, airplug dan airmove sebagai alat khusus dan melindungi fungsi pendengaran akibat lingkungan kerja yang cenderung sangat bising, seperti contohnya mengelas. Itu penting sekali kacamata hingga percikan cahayanya tidak langsung mengenai mata. Memakai penutup telinga atau airplug untuk menghindari kebisingan saat melakukan pekerjaan konstruksi. Safety helmet untuk melindungi bagian kepala dari benturan maupun kejatuhan atau pukulan benda keras. Sepatu bot atau sepatu safety, sepatu pelindung yang berfungsi melindungi kaki dari kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Jadi kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan seperti material-material bahan bangunan yang habis dirobohkan itu sangat cenderung berbahaya. Jadi harus memakai sepatu safety yang sesuai standar SOP. Safety gloves yang disarungkan pada kedua tangan untuk menghindari atau untuk mengurangi rasa sakit akibat terjepit benda-benda tajam atau benda keras lainnya. Tujuan safety mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan konstruksi mulai dari input data, proses maupun output. Selain itu, peranan program safety juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, well-being pekerja konstruksi. Adapun jenis potensi bahaya hazard konstruksi, yaitu salah satunya ada radiasi, fisikal, chemical, elektrikal dan yang lainnya. Masih ada lagi. Ketiga konstruksi itu memiliki hukum ketiga, yaitu dasar-dasarnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 PRTM 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Peraturan Menteri PUPR 05 PRTM 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 PRTM 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, mungkin itu saja
materi yang saya pelajari selama 1 semester. Kesimpulannya, dari belajar K3 konstruksi saya dapat mengetahui ya apa saja, apa itu K3 konstruksi dan bagaimana cara kerjanya, keselamatannya, dan yang ya tentunya bertujuan untuk melindungi para pekerja lainnya. Mungkin seperti itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Terima kasih.